Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review salah satu ayam yang cukup terkenal di luar sana sebagai salah satu ayam pilihan untuk ayam budget. Dan ini adalah TRN M10. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Antonius yang udah pinjemin ayam ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Dan harga dari TRN M10 ini adalah 170 ribuan. Dan dia menggunakan satu dynamic driver dan satu balance armature per sisinya. Kelihatan di sini ya, DD1 plus BA1 dan juga hybrid teknologi, ada tulisan itu di housingnya ini. Oke, langsung aja kita akan bahas dari build, fit, suara dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri, untuk ayam harga 170 ribuan buat gua ini adalah ayam yang cukup impresif, berasa kuat dan kokoh karena dia menggunakan bahan seperti metal gini di housingnya. Lihat nih ya, ini seperti metal begini, tidak plastiki, dan juga itu sampai ke nozzle-nozzlenya itu berasa rapih dan kokoh. Di bagian filternya ini kelihatan sedikit nerawang, ada balance armaturnya. Gue nggak tahu kelihatan nggak dari kamera ini, tapi kalau pakai mata sendiri sih kelihatan di terawang aja. Kemudian untuk kabelnya dia adalah dual pin dan juga detachable. Ini bisa ya jelas detachable lah ya. Dual pin begini, tapi dia ada seperti cekungan begini untuk dicocokin dengan ke housingnya. Tuh lihat sleeve-nya itu. Jadi kabelnya ini belum tentu cocok kalau dicolokin ke ayam-ayam lain, simply karena ada bentukan cekungannya begini. Untuk kabelnya sendiri, gue surprisingly ngerasa ini salah satu kabel paling lentur di harganya, walaupun kalau misalnya kita lihat ini seperti punya KZ atau punya KZ, itu mirip banget, tapi feels-nya jujur aja ini lebih lentur dan fleksibel. Di bagian atasnya dia twisted dan bagian bawahnya juga twisted ya ini. Dan ini adalah jacknya. Jadi buat gua overall untuk secara build quality dia sangat bagus di harganya. Nah, kemudian untuk fitnya juga sangat gampang. Kalian mau pakai fit yang over ear maupun straight down, itu dua-duanya berasa nyaman di kuping gua. Tapi overall tetap aja gua lebih suka pakai over ear sih, karena dia lebih stabil dan juga aman kalau ketarik-tarik dan juga tidak lebih mikrofonik. Jadi overall memang fitnya bagus, enak di kuping. Dan tapi begini, kalau kalian masukin banget ke kuping, ini bassnya bisa jadi bumi. Jadi untuk fitnya itu regular fit aja, nggak perlu dalam-dalam banget. Oke, untuk suaranya seperti biasa gue akan pakai Vio BTR5, kemudian X-Duo X10, kemudian iFi XDSD sebagai source gue, dan ini adalah beberapa lagu contohnya. Jadi gue coba-coba sana-sini, dan tonal dari TRN M10 ini berdasarkan standar neutral gue, yaitu DF neutral, dan standar balance gue, yaitu Harman neutral. Untuk yang belum tahu apa itu, bisa lihat di suggested videos di atas. Nah, dari situ tonal dari si TRN M10 ini adalah cukup unik. Buat gue dia balance, tapi bisa V-shape, simply karena begini. Kalau misalnya kita ngomong dari bass to mid-nya, buat gue tuh cukup balance, nggak gede banget, nggak ada terlalu menonjol, tapi ya ada sedikit boost lah di bassnya ya, tapi nggak gede-gede banget. Kemudian di treble-nya itu ada satu energi yang bikin dia rada, jadi kesannya ada tambahan di bass dan treble gitu. Jadi rada V-shape, tapi mid range-nya itu nggak ke scoop di lower mid range-nya, jadi lebih balance aja. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu dulu. Mulai dari bassnya sendiri, ini bass yang berasa gebuk tapi tidak terlalu oke. Misalnya kalian bass head gitu ya, gue yakin kalian nggak bakal suka dengan ini karena bassnya itu tipe biasa aja, nggak gebuk banget tapi juga nggak kecil banget. Jadi overall buat gue ya versatile, kalian nggak bakal ngerasa kehilangan punch bassnya itu. Tapi ya dia simply nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, dan tetap cocok buat lagu-lagu seperti lagu pop dan lagu rock ataupun lagu-lagu yang jazz atau apapun. Buat gue ini nggak pernah ngerasa kegedean ataupun kekecilan. Tentunya bisa lebih gede lagi bassnya apabila dimasukkan lebih dalam, tapi bassnya jadi bumi sih. Jadinya lebih lambat banget dan bleber. Overall bassnya ini buat gue lumayan lah, not bad. Dan kemudian masuk mid range ini buat gue yang rada mixed feeling, karena gini, ada loncatan yang buat gue berasa banget
Dan ini yang gue dapat dari frekuensi responsnya, dan yes, gue ngerasa seperti ada loncatan dari dynamic driver ke balance armaturnya. Jadi ada sesuatu yang nggak nyambung di situ, tiba-tiba loncat. Contoh ya, gue contoh aja pakai lagunya Ed Sheeran yang Perfect. Kalau misalnya lagu Perfectnya Ed Sheeran itu kan di awal-awal dia rada nyantai, smooth. I found a love for me. Di situ berasa smooth, di situ berasa nyantai. Loncat ke ref. But we were just kids when we fell in love. Di situ dia mulai teriak, di situ suaranya mulai kenceng. Di sini tiba-tiba mid-nya itu seperti loncat, kok pedes suaranya. Jadi ada sibilance yang tiba-tiba loncat, ada shoutiness yang tiba-tiba loncat, dan itu juga gue rasakan di lagu kayak Ed Sheeran lah gampangnya. Kalau misalnya gue pakai lagu seperti lagu Shape of You, itu kan I'm in love with the shape of you, itu lagunya dari awal sampai akhir suara Ed Sheeran-nya berasa smooth, karena memang di situ Ed Sheeran-nya juga nggak teriak-teriak, di situ suaranya nyantai, cuma ada sedikit falsetto nyantai. Tapi ketika gue ganti lagunya jadi Galway Girl, itu dari awal kan dia langsung teriak, lalu main gitarnya juga kayak digejang cerat gitu kan, itu langsung berasa pedes, shouty, sibilance. Yes, jadi ada seolah nada-nada tertentu itu tiba-tiba bisa berasa pedes banget, padahal kalau kalian setel lagu yang nyantai itu dia berasa cukup balance. Jadi gue sangat menyayangkan mid range-nya di sini nyaris balance, tapi tiba-tiba ada loncatan itu. Nah, kemudian di bagian treble-nya sendiri, ini bukan treble yang gue suka jujur aja. Kesannya dia mau kasih brilliance, kasih sparkling, kasih cering-cering itu dengan lower treble-nya itu di boost. Jadinya kalau misalnya kalian dengar lagu seperti yang tadi gue bilang Ed Sheeran ya, Shape of You, kita dengar dari intronya itu kan teng 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 teng, lalu dia mulai masuk kicerikan gitu kan, cerk cecas cek cerk cecas gitu. Ketika masuk cerk cecasnya itu langsung berasa metalik, dan ada timbernya itu metalik dan plastik, cecas gitu, rada nyerap ke kuping kalian. Nah itu gue juga ketemu kayak di lagu-lagunya Anggun yang Chrysalis, di bagian refnya itu kan cecas-cecas-cecasnya itu berasa rada maju dan metalik di kuping. Jadi itu bukan sensasi yang menyenangkan buat gue sih. Timbernya metalik begitu, itu hanya ada di ya tadi instrumen-instrumen yang ada metalik-metaliknya itu sendiri. Tapi ketika gue play lagu yang butuh extension tinggi seperti lagu violin dengan La Campanella, La Primavera, dia tidak bisa sampai ke nada atas. Jadi tidak extend, tapi ada pedes-pedesnya. Itu yang bikin gue nggak suka sama si treble dari TRN M10 ini. Kesannya dia mau kasih suara yang jernih, lalu kasih sparkling di situ, tapi jadinya malah buat gue metalik dan tidak sampai nada tinggi lucunya itu. Kemudian untuk secara teknikalitas dia juga bukanlah yang terbaik di harganya, karena jujur aja untuk soundstage-nya ini tidak terlalu besar-besar amat, dan gue pernah dengar yang lebih besar seperti di KZ EDX itu buat gue lebih besar, lebih kasih punya width yang lebih lebar dan depth yang lebih baik. Dan kemudian juga untuk secara separasi biasa aja, jadi nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus amat. Gue kasih setel lagu kayak orkestra itu masih campur aduk, tapi ya memang di harga 100 ribuan gue nggak pernah nemu yang bisa orkestra bagus sih ya. Jadi biasa aja lah separasinya ini, dan imaging juga sesuai dengan harganya di 170 ribu. Nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi tidak jelek-jelek banget sampai muddy banget, blur banget, itu nggak juga, biasa aja. Nah sekarang gimana perbandingannya nih? Gue bakal bandingin dulu sama salah satu ayam yang banyak banget yang suka, yaitu KZ EDX. Dan yes, gue ngerti banget kenapa banyak yang suka, karena suaranya itu V-shape yang cukup asik. Nah kalau misalnya dibandingin, ini jelas lebih pure V-shape dengan bass yang lebih nampol lagi, dan juga upper mid yang naik, dan juga memang rada shouty, rada sakit di sini, tapi scope dari V-shape itu lebih berasa, mid range-nya ketarik, lalu kemudian ada energi di upper mid-nya itu. Jadi overall buat gue ini lebih koheren aja suaranya, karena dia juga menggunakan satu dynamic driver aja, dan jelas lebih V-shape. Tapi gue overall lebih suka di DX ini, lebih nampol, lalu vokalnya lebih maju, lalu kemudian juga dia punya
vokal cewek ya tadi dengan baju, dan juga punya soundstage yang lebih baik, lebih 3D di sini, lebih wow kesannya. TRN M10 ini vokalnya nyaris lebih balance apabila tidak ada metalik-metaliknya tadi ya, nyaris lebih balance. Overall dua-duanya sebenarnya tidak termasuk preferensi gue, tapi berhubung banyak yang suka EDX, buat gue belum kalau misalnya suka EDX kayaknya belum tentu suka TRN M10. Nah kemudian gimana dengan dibandingin salah satu IEM yang buat gue balance banget suaranya, yaitu Kika ZVK4. Tapi gue jamin gak terlalu banyak orang yang suka ini kalau misalnya dia suka ngebass banget atau gimana, karena buat gue spesialnya ini adalah betapa dia vokal balance-nya itu sangat bagus. Bukan bass yang bagus banget ataupun treble bagus banget, tapi buat gue yes, dia suaranya overall salah satu yang paling balance di harganya. Dan yes, gue dibandingin ini Kika ZVK4 jelas lebih balance, terutama di bagian mid range-nya nggak ada loncatan seperti di gue rasain di TRN M10. Dia lebih balance, lebih smooth, upper mid-nya lebih ada juga, dan lebih terkontrol. Tapi tetap masih ada sedikit plastiki-plastikinya itu, gue rasa memang karena ya driver murah juga sih. Tapi overall buat gue lebih enjoy TRN M10 jujur aja. Lebih balance, lebih smooth, tapi kalau kalian cari sensasi exciting dari treble ataupun bass yang lebih gebuk, buat gue TRN M10 ini bisa lebih gebuk itu, sekali lagi dengan fitting yang lebih masuk, dan juga treble-nya memang lebih exciting. Nah, kemudian gimana dengan dibandingkan dengan si KZZ STX? Dimana KZZ STX ini juga masih harganya di bawah 200.000. Dan ZSTX ini jelas IEM basshead, bassnya gede banget, tebel banget dibandingin TRN M10 ini, dan nampol banget, dan itu yang paling berasa. Overall suara vokalnya juga lebih warm dari TRN M10, tapi picky dari balance meternya itu gue masih berasa ada di ZSTX ini. Jadi dua-duanya sama-sama mengalami masalah inkoherensi loncatan dari DD ke BA, tapi di sini di TRN M10 lebih berasa. Karena di sini di ZSX loncatannya itu gue lebih berasa di bagian treble, tapi di TRN M10 ini dari upper mid range-nya sendiri udah berasa loncat di vokal yang nada tinggi, itu lebih berasa loncatnya. Nah, gimana dengan dibandingin dengan MH755? Jujur aja, suara doang MH755 ini buat gue salah satu yang susah dilawan di harganya. Sangat-sangat balance, mendekati harman neutral dengan bumbu sedikit lebih bright, tapi secara timbre dia salah satu yang terbaik di harganya. Lebih smooth juga, lebih koheren juga. Tapi masalahnya kalau MH755 ini tidak di recap itu, ya ampun, kabelnya busuk banget, sama housingnya ini plastiki banget, murahan banget. Dan sekali lagi MH755 ini yang aslinya agak susah dicari. Jadi overall gue tidak terlalu merekomendasikan karena nggak tahu itu asli apa palsu, dan rada susah dicari. Overall yes, TRN M10 ini adalah salah satu IEM yang cukup oke di harganya, tapi secara tonal balance dan teknikalitas buat gue dia bukanlah yang terbaik. Buat gue sayang di mid range-nya aja sih. Dia nyaris bisa balance, tapi tiba-tiba ada loncatan itu, dan itu terlihat di frekuensi response dari sini yang gue rasa cocok dengan apa yang gue dengar. Overall not my type, loncatannya itu yang berasa kurang bagus. Tapi sekali lagi, apapun yang gue dengar, apapun yang gue judge belum tentu sesuai dengan telinga lu. Itu hanya berdasarkan standar dan juga batas penilaian gue sendiri. Oke, overall kalau misalnya kalian suka, jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.